Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyunanda Arif, mahasiswa tingkat 3 program studi D4 jurusan Kebidanan. Di video ini, saya akan memberikan sedikit informasi tentang pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Tujuan saya membuat video ini agar Ibu mengetahui tentang pelayanan imunisasi. Materi yang akan saya bawakan adalah pengertian imunisasi, manfaat dari imunisasi, prinsip-prinsip dalam melaksanakan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 atau disebut virus corona telah meresahkan semua masyarakat sehingga berimbas pada banyak hal, tak terkecuali jadwal imunisasi anak. Tidak sedikit orang tua ragu membawa anaknya ke rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan imunisasi karena takut tertular virus yang sudah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Ikatan Dokter Anak Indonesia menginstruksikan agar pelayanan imunisasi untuk anak tetap berjalan sesuai jadwal. Meski saat ini Indonesia tengah dirundung wabah COVID-19 akibat virus corona. Wajibnya imunisasi dasar lengkap diberikan kepada anak bukan tanpa alasan. Imunisasi lewat pemberian vaksin akan membantu sistem imun anak memproduksi antibodi, khususnya pada masa pandemik seperti sekarang ini, untuk melawan beragam penyakit infeksi berbahaya yang mengancam anak. Bila melewatkan imunisasi, anak dikhawatirkan menjadi rentan tertular penyakit dan mengalami sakit berat. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk mempertahankan kekebalan tubuh dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar terlindung dari penyakit infeksi tertentu. Imunisasi adalah pemberian kekebalan atau memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan agar tubuh terlindungi dari penyakit tertentu. Pada masa pandemi COVID-19 ini, imunisasi tetap harus diupayakan lengkap sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I. Pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat. Berdasarkan analisis situasi epidemiologi penyebaran COVID-19, pelayanan imunisasi dilaksanakan sesuai prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Selanjutnya bisa dilihat manfaat imunisasi itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh anak, yang kedua, menurunkan angka kematian, yang ketiga, imunisasi mencegah timbulnya jenis penyakit tertentu pada anak. Namun bila anak terserang penyakit tersebut, maka anak tidak akan sakit lebih parah. Yang terakhir adalah mengendalikan wabah. Adapun jenis-jenis imunisasi dasar yaitu yang pertama, hepatitis B. Hepatitis B diberikan untuk mencegah penyakit hepatitis B yang menyebabkan pengerasan hati sehingga memiliki resiko berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Vaksin hepatitis B diberikan 3 kali. Yang pertama saat bayi baru lahir, paling lambat 12 jam setelah bayi lahir. Manfaatnya adalah untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Vaksin kedua diberikan saat memasuki bulan pertama. Kemudian yang ketiga diberikan antara bulan ketiga atau bulan ke-6 jika sampai usia 5 tahun anak belum dapat imunisasi hepatitis B, maka dapat diberikan imunisasi susulan sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah vaksin BCG. Vaksin BCG berfungsi untuk mencegah anak terkena kuman tuberkulosis yang dapat menyerang paru-paru dan selaput otak dan dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Vaksin BCG diberikan sejak lahir sampai usia 3 bulan dan paling baik diberikan pada bayi berusia 2 bulan. Yang ketiga, polio. Polio dikenal juga dengan nama penyakit lumpuh layu. Penyakit menular ini disebabkan oleh virus dalam saluran pencernaan dan tenggorokan dan dapat mengakibatkan kelumpuhan kaki, kelumpuhan tangan, maupun lumpuhnya otot pernafasan yang menyebabkan kematian.
Vaksin polio terbagi menjadi dua, yaitu polio tetes dan polio suntik. Polio tetes diberikan sebanyak 4 kali sebelum bayi berumur 6 bulan, yaitu pada saat lahir, usia 2 bulan, usia 4 bulan, dan usia 6 bulan. Kemudian diberikan lagi pada saat anak berusia 18 bulan dan 5 tahun. Sedangkan polio suntik diberikan 1 kali pada usia 4 bulan agar kekebalan tubuh terbentuk semakin sempurna. Yang keempat adalah vaksin MR. Vaksin MR diberikan untuk mencegah penyakit campak sekaligus rubella. Vaksin ini diberikan pada bayi umur 9 bulan sampai dengan usia 12 bulan. Yang kelima, pentavalen. Vaksin ini merupakan gabungan dari vaksin DPT, yaitu difteri, pertusis, tetanus, vaksin HB atau hepatitis B, dan vaksin HIB atau Haemophilus influenza tipe B. Vaksin ini mampu mencegah 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri atau infeksi selaput lendir hidung dan tenggorokan, pertusis, batuk kerejan, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Vaksin pentavalen diberikan sebanyak 4 kali, yaitu pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Adapun prinsip-prinsip dalam melaksanakan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I. Yang kedua, secara operasional pelayanan imunisasi yang baik di posyandu, puskesmas, puskesmas keliling, maupun fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat. Yang ketiga, kegiatan survei PD3I harus dioptimalkan termasuk pelaporannya. Yang terakhir, menerapkan prinsip PPI dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Adapun pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, ketentuan ruangan atau tempat pelayanan imunisasi. Terdiri dari yang pertama, menggunakan ruangan atau tempat yang cukup besar dan sirkulasi udara yang baik, dapat juga didirikan tenda di lapangan terbuka. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer jika sampai di pusat pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1-2 meter. Yang keempat, ruang atau tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani bayi dan anak yang sehat. Selanjutnya, jika memungkinkan, sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah bagi orang tua atau pengantar. Selanjutnya, sediakan tempat duduk bagi sasaran imunisasi dan orang tua atau pengantar untuk menunggu 30 menit sesudah imunisasi di tempat terbuka. Kedua, ketentuan waktu pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, tentukan jadwal atau hari atau jam pelayanan khusus imunisasi di posyandu. Yang kedua, jam layanan tidak perlu lama dan batasi jumlah sasaran yang dilayani dalam 1 kali sesi pelayanan. Yang ketiga, koordinasi dengan lintas program lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan lain bersamaan dengan imunisasi jika memungkinkan. Yang terakhir, nomor telepon petugas kesehatan atau kader yang dapat dihubungi oleh orang tua atau pengantar untuk membuat jadwal janji temu imunisasi yang akan datang. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kesehatan bayi dan balita di Indonesia. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum.